Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Sedia payung sebelum hujan, episode kedua. Hai para pendengar podcast, apa kabar? Harapan dan doa saya dimanapun Anda berada saat ini, semoga Anda bersama keluarga selalu sehat walafiat, berbahagia, dan pastinya makin hari makin bertambah suksesnya, makin bertambah rezekinya dari hari ke hari. Para pendengar, di episode pertama tentang sedia payung sebelum hujan, saya sudah menjelaskan bahwa kita perlu yang namanya menyediakan dana atau tabungan darurat. Itu sebagai payung kita pada saat situasi keadaan yang tidak menentu ke depannya, yang berkaitan dengan penghasilan kita. Itu sangat perlu sekali, dan yang di episode kedua ini ada sebuah payung lainnya yang kita juga harus siapkan dalam keadaan situasi yang tidak menentu ke depannya. Teman-teman, payung kedua ini saya berbicara mengenai bahwa kita harus menjaga kesehatan kita sebelum kita sakit. Jadi jangan tunggu Anda sakit baru Anda peduli sama kesehatannya, itu terlambat teman-teman. Karena sakit itu menderita, bukan saja Anda yang menderita, seluruh keluarga Anda akan sedih, menderita, dan capek merawat orang sakit juga. Sudah sedih, capek, kita menderita, keluarga kita menderita, dan ya pastinya keuangan kita akan habis karena sakit penyakit yang kita derita. Jadi kalau kita mau sedia payung sebelum hujan, setiap hari mulai saat ini, mulai usia masih mudanya Anda harus menjaga kesehatan Anda. Jangan sampai Anda sakit. Dengan menjaga kesehatan Anda, berarti Anda sudah menyediakan payung Anda sebelum hujan. Jangan tunggu hujan dulu terjadi. Jangan tunggu sampai Anda sakit baru Anda mau belajar untuk sehat. Semuanya terlambat teman-teman. Teman-teman, saya baru mau saksi sedikit. Sakit itu mahal sekali. Kadang kalau kita belum pernah mengalami sakit, kita belum pernah sakit, belum pernah rawat di rumah sakit, atau menderita penyakit degeneratif, yaitu penyakit menahun, penyakit yang timbulnya terjadinya pelan-pelan menumpuk bertahun-tahun, dan setelah 10-15 tahun baru muncul penyakitnya. Itu namanya penyakit degeneratif, penyakit menahun teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah belum pernah mengalami penyakit menahun, penyakit yang berbahaya, yang menghabiskan banyak biaya, kita nggak sadar hal itu teman-teman. Tapi kalau kita pernah mengalami di keluarga kita atau bahkan diri kita sendiri, kita akan sadar hal itu teman-teman. Teman-teman, saya cerita sedikit tentang orang tua saya. Almarhum papa saya, almarhum ayah saya itu kena penyakit kanker, terdeteksi pada kanker usus besar, terdeteksi pada waktu sudah stadium 4A menuju 4B, sudah gawat sekali dan harus dioperasi dan dikemo. Jalan keluarnya cuma dikemo, tidak ada yang lain.
Nah, terpaksa ya di kemo, dan di Singapura kami berobatnya. Dan Anda tahu tidak teman-teman, setiap 2 minggu harus di kemo. Jadi 1 bulan 2 kali. Sekali kemo, obat kemonya itu sebesar kurang lebih waktu itu 100 juta rupiah. 1 bulan 2 kali kemo 200 juta rupiah. Itu belum termasuk yang biaya kita perjalanan pesawat terbang, penginapan, dan lain sebagainya. Bayangkan coba betapa besar biayanya. Jadi beliau juga menderita kesakitan, kami juga keluarga juga menderita karena kesedihan. Dan rupanya ada teman saya juga yang dimana orang tuanya juga sakit kanker, dirawat di Singapura. Anda tahu tidak, seluruh usahanya termasuk pabriknya harus dijual untuk membiayai sakit penyakit orang tuanya ini, ayahnya. Sampai menjual bisnis mereka, pabrik mereka. Karena sudah kena penyakit kanker di Singapura itu bicara mengenai bukan jutaan, bisa kemonya kan bisa lama sekali. Makin lama tuh bisa menghabiskan miliaran sampai puluhan miliar teman-teman. Itu sangat mengerikan sekali. Demikian juga banyak saya lihat di sekitar saya. Dari muda mereka kerja keras menabung. Tidak pernah menjaga kesehatannya. Tidak pernah sedia payung sebelum hujan. Begitu sudah tua, kena penyakit degeneratif, apapun penyakitnya. Sehingga akhirnya tabungan mereka selama seumur hidup terkuras habis untuk biaya pengobatan mereka di hari tua mereka. Kan sangat menyedihkan sekali teman-teman. Bagaimana mau meninggalkan warisan, harta kepada anak mereka, kalau tabungan mereka sepanjang hidup mereka itu habis untuk biaya pengobatan mereka pada waktu sakit di hari tua. Jadi kalau Anda peduli mengetahui hal ini, bahwa itu penyakit itu tidak enak dan mahal, maka teman-teman, kita harus siapkan payung sebelum hujan. Selama kita masih muda, kita harus jaga kesehatan kita. Jangan sampai kita sakit teman-teman. Jaga kesehatan bagaimana caranya teman-teman? Simple sekali teman-teman. Yang pertama ya, lifestyle Anda dan pola makan Anda. Gaya hidup Anda dan pola makan Anda teman-teman. Jadi jangan Anda tidur kemalaman. Jangan begadang, masih muda gak kerasa, tetapi nanti itu akan daya tahan tubuh Anda akan menurun. Anda akan terasa nanti setelah 5-10 tahun. Usahakan jam 11 Anda sudah tidur, teman-teman. Jangan begadang, juga jangan minum alkohol, jangan merokok teman-teman. Merokok itu merokok aktif lagi, apalagi perokok pasif ya. Orang menghirup asap rokok, keluarga Anda itu justru yang akan kena penyakitnya. Sayangi keluarga Anda. Nah, kemudian juga Anda juga minum air. Usahakan minum air setiap hari minimal 2 liter. Tergantung dari kebutuhan Anda setiap hari, tergantung dari berat badan Anda. Jadi itu hal-hal basic yang Anda harus lakukan. Kemudian ditambah lagi dengan olahraga. Olahraga kalau bisa, tidak bisa tiap hari ya, usahakan 1 minggu 3 kali. 45 menit sampai 1 jam teman-teman. Minimal Anda olahraga jalan. 10.000 langkah sehari teman-teman. Sekitar 1 jaman Anda jalan. Jalan kaki, jalan cepat, jalan santai juga boleh. Dan biar metabolisme Anda ini jalan lancar. Dan kemudian jaga pola makan Anda. Pola makan yang bagaimana? Makan yang tubuh butuhkan. Makan yang mengandung nutrisi, mengandung protein, vitamin, mineral, lemak tak jenuh, omega 3. Makanan yang banyak mengandung serat. Itu yang tubuh butuhkan teman-teman. Agar semua organ tubuh Anda tetap terpelihara dengan baik. Jelas teman-teman, hindari makanan yang mengandung gula tinggi, mengandung lemak trans yang digoreng, maupun yang dari kue-kue, dari mentega segala macam. Hindari itu, hindari minuman yang bersoda, yang berkafein segala macam, dihindari semuanya itu teman-teman.
Jaga pola makan kita, makannya benar, sehingga jangan sampai kita muncul diabetes karena kelebihan gula. Jangan sampai kita muncul kolesterol karena kita makan goreng-gorengan dan lemak-lemak trans. Sehingga akan timbul yang namanya sakit jantung ataupun bisa kena stroke teman-teman. Jadi liver Anda juga bekerjanya bisa masalah dengan liver. Kalau kebanyakan kolesterol, ginjal Anda juga punya masalah. Jadi jaga organ tubuh Anda. Sayangi organ tubuh Anda. Banyak orang yang punya uang, mereka berani merawat mobil mahal mereka. Mobil mereka dengan berikan oli yang terbaik. Biaya perawatan setiap berapa bulan sekali. Yang mahal dibayar. Tetapi ada mesin yang terbaik dalam diri mereka. Bukan mesin mobil. Ini loh tubuh kita ini teman-teman. Semua organ tubuh kita yang bekerja tanpa henti 24 jam. Jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita, pembuluh darah kita, pankreas kita. Semua bekerja 24 jam tanpa henti. Kenapa Anda tidak berikan yang terbaik? Dengan makanan yang terbaik teman-teman. Jelas teman-teman, jadi itu siapkan payung sebelum hujan. Jaga kesehatan Anda. Jangan eman-eman konsumsi, siapkan dana tersendiri, konsumsi food supplement. Karena sudah pasti kita tidak bisa cukup makan makanan yang mengandung nutrisi, mengandung protein, vitamin, mineral, serat, lemak, omega 3. Jadi siapkan dana tersendiri untuk berikan terbaik buat mesin tubuh Anda ini. Yaitu food supplement yang terbaik, yang alami, organik, yang sudah terbaik nomor 1 di dunia, yang halal, yang sudah teruji, diakui oleh dunia. Jangan kasih yang kimia. Jangan kasih tubuh Anda dengan suplementasi yang hanya omongan daripada penjualnya. Anda yang tidak pernah tahu seperti apa pabriknya, seperti apakah dari organik, dari punya lahan pertanian sendiri atau tidak. Jangan terpengaruh dengan iklan-iklan dari bahasa promosi dari perusahaannya. Anda harus cek sendiri. Dia punya lahan pertanian sendiri tidak, dia alami organik tidak. Ya, jadi hati-hati berikan terbaik bagi tubuh Anda. Bukan masalah murah mahalnya sebuah food supplement, tetapi cari yang terbaik. Tubuh kita butuh yang terbaik. Bayangkan coba mesin tubuh Anda ini tiba-tiba berhentilah. Jantung Anda berhenti, paru-paru Anda berhenti. Apa yang terjadi teman-teman? Jadi jaga mesin tubuh kita ini. Mesin ini yang menghasilkan keuangan, yang bekerja, yang bisa beli mobil Anda, membiayai keluarga Anda, membiayai anak-anak Anda sekolah sampai kuliah, memberikan kehidupan bagi kita. Dijaga. Jadi teman-teman, siapkan payung sebelum hujan. Jaga kesehatan Anda. Jaga, berikan terbaik bagi mesin-mesin tubuh Anda. Jangan sampai tunggu Anda sakit. Jangan sampai tunggu 20-30 tahun lagi setelah kita tua baru penyakit degeneratif ini muncul dan semua tabungan kita habis. Untuk itu teman-teman, pencegahannya perlu sekali. Payungnya apa? Payungnya yang pertama, Anda harus cek laboratorium. Cek kesehatan Anda minimal 1 tahun sekali. Sehingga Anda bisa sadari, cepat mengetahui, oh, saya ada punya penyakit, kolesterol saya mungkin tinggi, gula saya tinggi, sehingga asam urat saya tinggi. Anda bisa langsung cari pencegahannya. Bisa menormalisasinya, menormalkan kembali. Jangan tunggu sampai sudah kebablasan teman-teman. Jadi minimal ya setahun 1 kali Anda harus cek kesehatan Anda di laboratorium. Jangan eman-eman dengan uang untuk mengecek kesehatan. Ini payungnya. Kedua payungnya apa? Siapkan dana untuk konsumsi food supplement terbaik. Untuk mesin-mesin tubuh Anda ini. Yang alami organik yang terbaik di dunia. Bukan karena murah, bukan karena mahal. Tapi cari yang terbaik. Yang alami organik dan halal. Yang ketiga, siapkan asuransi. Asuransi kesehatan. Kalau keuangan Anda terbatas, ikutlah BPJS teman-teman punya pemerintah. Kalau keuangan Anda ada lebih, ikutlah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan yang murni teman-teman. Full untuk kesehatan.
Karena kita tahu sakit itu mahal, apalagi sakit sampai cancer, itu bisa miliaran teman-teman. Uang Anda, tabungan Anda bisa habis terkuras. Oke, bahkan maka Anda harus melindungi, siapkan payungnya itu asuransi kesehatan. Yang berikutnya adalah payungnya adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa yang murni, whole life. Yang dimana ini sifatnya Anda menabung untuk memberikan warisan kepada keluarga yang Anda tinggalkan. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kalau kita dipanggil Tuhan misalnya, apa yang kita wariskan ke anak kita. Tapi dengan asuransi whole life, di situ sudah tertera kalau kita meninggal kita akan wariskan kepada siapa, anak kita, istri kita, ataupun suami kita, semua tertera dengan jelas. Sehingga kehidupan mereka tetap bisa berjalan normal. Ada sejumlah warisan keuangan yang kita bisa wariskan kepada mereka dan tidak kena pajak asuransi whole life tersebut. Itulah teman-teman, sedia payung sebelum hujan, episode kedua dan yang terakhir. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya para pendengar podcast, sehingga hidup kita lebih secure, lebih aman dengan persiapan yang sudah kita persiapkan ke depannya. Sebelum hujan kita sudah punya payungnya. Salam sukses, 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.